أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Alhamdulillah, pada minggu yang lalu jalsa salanah Jemaat Inggris telah diadakan, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan selamat, dengan berkat-berkatnya kita dengan diberikan karunia-karunia semua dengan berkat-berkatnya kepada orang-orang yang ikut serta dan orang-orang yang duduk-duduk juga dapat mengambil faedah dari jalsa itu. Setiap orang yang berjumpa dan tidak terhitung yang menulis dan mengatakan dan menulis bahwa dengan karunia Allah Subhanahu wa taala setiap urusan Allah telah menciptakan lebih baik, dan para penceramah juga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala mereka mempersiapkan dengan cara yang sangat baik. Sesudah khutbah dalam jalsah, dalam khutbah, berkat-berkat yang turun pada saat jalsah, karunia-karunia Allah dan dukungan-dukungannya itu yang saya sebutkan, dan kesan-kesan dari tamu-tamu pun juga saya jelaskan. Begitu juga saya mengucapkan terima kasih kepada para karyawan, dan juga kekurangan-kekurangan dalam persiapan pun juga saya sebutkan. Walhasil saya akan sebutkan lingkungan jalsah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala merupakan lingkungan yang mana orang yang berfitrat baik mereka mengambil kesan yang baik. Sebagian orang-orang bukan jemaat dan yang bukan Islam pun juga mereka hanya ikut serta dalam jalsah supaya lihat bahwa orang-orang Ahmadi di sana berkenaan dengan jalsah dan tentang berkat-berkat jalsah yang diberitahukan, bahwa sampai di mana itu benar, dan manakala orang-orang yang teman kita ini melihat mereka ikut serta dalam jalsah, maka kebanyakan mereka mengatakan bahwa berkenaan dengan jalsah yang diberitahukan itu lebih banyak yang kita saksikan sendiri, dan ketika mereka melihat itu mereka terkesan dan baiat, dan dengan melihat lingkungan jalsah. Dan ada juga di antara mereka yang dari Guatemala, dari Costa Rica, dari negara-negara Amerika. Pada saat beat internasional mereka tidak beat, namun mereka itu sangat terkesan sekali tentang ketika ikut serta, ketika mereka berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan bahwa sangat disayangkan kami tidak bisa beat pada saat itu, dan hati kami sangat tertarik, dan kebenaran katanya kami telah melihat dan telah memahami. Kami telah bagaimana melihat karunia-karunia Allah. Oleh karena itu kami pun juga ingin beat. Oleh karena itu ambillah beat kami. Oleh karena itu kemarin ada 6 orang yang beat, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Sesudah sholat mereka beat. Semakian orang yang ikut serta, kesan-kesannya saya akan sampaikan, namun berkenaan dengan orang yang beat, kesan-kesannya itu saya akan terangkan lebih dulu. Mereka tidak beat pada saat jalsah, tapi kemarin mereka beat. Saat seorang yang tinggal di Guatemala, Sami Kadir Sahib, dia tinggal di Ordan, tapi karena bisnis dia tinggal di sini. Dia mengatakan
bahwa dalam jalsah ini ketika saya melihat persaudaraan yang sangat luar biasa yang majikan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ciptakan, itu saya lihat ke bagaimana keteraturan dalam jalsah salana. Saya sangat terkesan, dan kami telah melihat gambar bagaimana persaudaraan di antara mereka saling mencintai, seakan-akan mereka satu bagian dari tubuh, dan sangat memberikan kesan kepada saya. Kemudian kemarin katanya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dari Costa Rica, Hadar Sabilia Sahib, dia mengatakan bahwa saya sangat terkesan dengan contoh-contoh yang Ahmadiyah lahirkan, bahwa semua tugas-tugas yang diberikan mereka jalankan dengan baik, dan itu sangat mengesankan saya. Dan dengan berjumpa dengan orang-orang dari berbagai negara, dan dengan saling mengambil kesan, saya sangat gembira. Dan saya dengan melihat jalsah, saya memahami akan Islam yang hakiki, dan nasihat-nasihat dari khalifah adalah untuk semua Islam tanpa membedakan Islam dan Syiah. Itu sangat penting dari Costa Rica. Bayana Sahibah katanya mengatakan ini merupakan pengalaman saya yang pertama. Jadi dengan berjumpa dengan orang-orang, katanya sangat mengesankan hati saya orang-orang yang datang dari berbagai negara, dan saya yakin bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah akan menjadi jemaat yang terus berkembang dalam membela Islam. Kemarin dia beat. Begitu juga di antara orang yang beat kemarin dari Guatemala, Chili, Costa Rica, mereka yang datang ada 4 laki dan 2 perempuan. Semua mereka, dengan mereka melihat semua pemandangan itu, mereka sangat terbuka hatinya dan mereka beat. Jadi jemaat Ahmadiyah yang merupakan jemaat yang memberikan amanat Islam yang cantik dan berusaha untuk mengamalkannya tanpa menekankan kepada orang lain, dan kemudian kasih sayang yang pemandangan-pemandangan yang dilihat oleh orang-orang yang datang, yakni perlakuan di antara sama, semua menjadi terpaksa dengan melihat ajaran Islam yang hakiki itu. Mereka ingin menjadi bagian dari itu, atau sekurang-kurangnya bahwa keberatannya dilakukan kepada Islam. Kesannya kami datang di sini dengan melihat pemandangan ini di setiap zaman Allah Subhanahu wa taala terus perlihatkan, dan kini dia telah memperlihatkan, dan ini merupakan bukti bahwa ajaran Islam tidak pernah menjadi tua, dan dukungannya tidak pernah hilang dari jemaat. Seorang keluarga dari Pakistan, katanya ada seorang sepuhnya, seorang perempuan yang sangat menentang jemaat, tetapi karena sistem keluarga itu selalu seperti itu, maka dia tidak mau datang di jalsah. Pada satu kali dia terpaksa datang ke Rabwah, dan pada saat itu, dan kemudian dari keluarganya membawa dia ke jalsah dan memperlihatkan semua sistem yang berjalan. Maka dia mengatakan bahwa katanya dia selalu mengatakan bahwa orang Rabwah akan menyihir saya, oleh karena itu jangan pergi. Walhasil setelah melihat pemandangan jalsah, dengan melihat ceramah, dengan melihat sistem yang ada di sana, maka dia pun beat. Ini peristiwa pada saat khalifah yang kedua, keluarganya sendiri memberitahukan kepada saya. Kemudian
dalam setiap masa khilafat itu, inilah pemandangan yang kita lihat, bahwa orang datang ke jalsah dan membawa kesan yang baik, dan pesan yang baik itu mencenderungkan mereka dan akhirnya mereka beat ke dalam jemaat. Jadi inilah tanda kebenaran dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Inilah merupakan dalil akan kebenaran beliau. Ini merupakan tanda terhadap dukungan kepada khilafat. Perkara-perkara yang kita lihat ini tidak bisa terlahir karena usaha manusia. Sebagaimana dalam khutbah yang lalu saya telah katakan bahwa pemandangan jalsa atau lingkungan jalsa adalah merupakan tablik yang diam-diam. Dan orang yang ikut serta dalam jalsa itu, setiap orang Ahmadi dan setiap karyawan, pelayan, mereka merupakan tablik yang diam-diam, mereka itu sedang tablik. Semua tamu-tamu yang datang, yang lain, dengan melihat sistem ini, bahwa semua pekerjaan itu dikerjakan dengan diam-diam dan tidak ada kepanikan, tidak ada keributan, tidak ada kekacauan, dan tidak ada suara-suara yang saling bertengkar. Maka semua wajah itu menjadi ceria, laki, perempuan. Mereka itu berkhidmat dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh jiwa penghormatan, dan mereka itu sibuk dalam pekerjaannya masing-masing. Kepada orang-orang lain, ketika melihat hal-hal ini, mereka itu sangat terkesan. Dan orang yang ikut serta pertama kali datang kemari, orang Ahmadi yang pertama datang kemari, orang-orang Ahmadi, ini menjadi faktor untuk meningkatkan keimanannya. Bahkan orang yang terus-terus ikut serta pun juga, mereka itu imannya pun juga menjadi bertambah. Sebagian ada juga yang dengan niat baik, dan kadang-kadang mereka itu berbicara bahwa mereka ingin mencari kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, dan ada juga menzahirkan akan bahwa mereka dengan melihat bagaimana karakter para pelayan, para karyawan, itu mereka menjadi terkesan. Sebagaimana saya mengambil kesan-kesan daripada para tamu dan tentang kebersihan. Seorang sahibah sahib, dia menjadi anggota assembly parlemen. Dia namanya adalah Boniface. Dia melihat hari pertama, dia ikut serta dalam sholat dan melihat beat internasional. Dia mengatakan bahwa seakan-akan setiap orang katanya salam. Inilah cinta yang sejati dan agama yang sejati. Satu kali saya katanya melihat sebuah program, katanya akibat ada 26 jadi katanya ada satu peristiwa, hanya baru ada acara 26 orang yang meninggal katanya, tapi ini saya heran, ribuan orang yang sini katanya tidak ada yang ribut. Anak-anak pun mereka itu memberikan tugas mereka. Saya sangat terkesan, dan dengan penuh cinta mereka mengemukakan air itu. Dan katanya saya tidak mau tadinya minum, tapi kita melihat anak-anak kecil itu, saya pun juga meminum air yang diberikan oleh mereka. Tapi Allah, jemaat memberikan pendidikan kepada anak itu, jadi mereka itu menjadi terbiasa memberikan pengorbanan. Dan dari umur yang sangat kecil, mereka itu mendahulukan ketentraman orang lain daripada ketentraman mereka.
Jadi anak-anak ini pada masa dia besar akan menjadi contoh yang baik. Dan jadi dia menjelaskan tentang di hadapan ambasadornya, katanya banyak negara-negara yang saya ikuti konferensi, tapi apa yang terlihat dalam jalsah itu tidak ada yang dimanapun tidak terlihat yang seperti dalam jalsah itu. Kemudian seorang dia menjelaskan dari Benin, katanya saya tidak ada ungkapan bagaimana saya harus menjelaskan tentang persiapan-persiapan jalsah. Jadi merupakan jalsah yang sangat indah persiapan, dan saya melihat semangat yang sangat luar biasa. Itu merupakan nuansa gejolak semangat orang-orang Ahmadi. Dan sehingga anak-anak, orang-orang dewasa pun tidak khawatir dengan makannya. Mereka hanya satu keinginan mereka supaya sukses jalsahnya. Saya telah melihat dunia, saya melihat persiapan-persiapan di superpower, tapi kekuatan-kekuatan besar pun juga saya tidak melihat persiapan mereka seperti itu. Tapi di sini pun juga anak kecil pun juga dengan sukarela memberikan pengorbanannya. Kemudian karena katanya rahasia jemaat, kekuatan jemaat ini adalah mereka itu mempunyai ikatan di dalam satu ikatan yang luar biasa dalam nizam khilafat. Jadi hanya jemaat Ahmadiyah lah yang mengajarkan persaudaraan dan menegakkan keamanan. Kemudian dari Uganda, Dr. Chrisman, dia ikut serta dalam jalsah. Dia mengatakan, katanya tidak bisa menjelaskan keadaan jalsah yang pada hari pertama dan hari ketika sholat. Jadi setelah melihat semuanya dia mengatakan bahwa jadi tidak ada orang yang bisa menciptakan disiplin yang begitu rupa. Ini katanya hal yang cukup benar, dan tidak ada keraguan bahwa tidak ada dunia pun juga tidak bisa menciptakan disiplin yang seperti itu. Jadi seorang tamu Antigone, jadi dia ikut serta dalam jalsah. Panayatis Sahib, dia memperoleh topik menerjemahkan literatur jemaat. Dia mengatakan bahwa melihat pertemuan yang jumlahnya ribuan orang dan mereka berkumpul untuk berdoa, melihat pertemuan ini bukanlah merupakan hal yang biasa, dan melihat orang yang bersatu dalam jumlah yang begitu besar bukanlah merupakan hal biasa. Jadi orang-orang Ahmadiyah tidak meminta pertolongan dari orang lain, dan tidak mereka berdiri sendiri, berdiri kari, dan tapi kendati demikian mereka merupakan orang-orang yang merendahkan diri. Ini bukanlah hal biasa, dan saya tidak melihat ada yang melapor, dan tidak ada wajah yang tidak disaksikan dengan ceria. Semuanya tersenyum, dan kendati kerja keras, di wajah mereka terus ada tersungging senyum, dan hanya satu tujuan mereka supaya tamu-tamu mereka itu menjadi senang. Jadi seorang dari Nigeria, wakil daripada TV di sana, katanya semua persiapan jalsah mulai dari penjemputan, semua pengaturan ceramah jalsah sangat bagus. Untuk pertama kali saya melihat Beat Internasional, itu merupakan semangat yang luar biasa. Dan ketika Khalifatul Masih ada, jadi
terkesan itu. Saya tidak bisa mengontrol perasaan saya sehingga saya menangis. Dan begitu lupa seorang ribuan orang duduk di hadapan khalifahnya dengan cinta kasih pada saat jalsah dan sudahnya. Dan saya ketika sambil kembali saya akan beritahu bahwa katanya contoh yang baik ini hendaknya harus dimiliki oleh umat Islam. Kemudian Sakinah Nawasahi dari asisten, dia mengatakan bahwa dia merasakan jalsa salana Inggris bahwa mereka katanya jemaat ini setiap orang mempunyai ikatan cinta, mereka saling tersenyum. Saya 18 tahun bekerja sebagai wartawan dan saya berbangga untuk mengatakan ini bahwa katanya organisasi di dunia ini Jemaat Ahmadiyah lah organisasinya itu yang mempunyai sistem bahwa pengaturan jalsa salanah lebih baik dari segala segi, dan itu berjalan dengan penuh persaudaraan dan tidak saya pernah lihat dalam golongan-golongan yang lain. Dan bahwa katanya hendaknya kita harus mendengarkan itu. Kemudian dari Listarli Kemir, dia anggota parlemen juga, dia mengatakan bahwa setelah ikut serta dalam jalsa ini saya mengetahui akan ajaran Islam yang sejati dan saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang saling mencintai dan saya sangat terkesan melihat bagaimana kecintaan antara sama mereka dan persaudaraan di antara mereka. Dan apa yang dikatakan oleh pimpinan mereka itu mengamalkannya. Dan tidak ada contohnya di tempat lain. Dan saya akan kembali dengan membawa kasih sayang. Dan kalian memberitahukan tentang ajaran yang hakiki. Dan saya pergi kemana-mana bahwa bagaimana manusia jemaat memberikan penghormatan kepada kemanusiaan dan jadi penghargaan terhadap jemaat lebih menjadi tambah lebih terkesan di dalam hati saya dari sebelumnya. Jadi apa yang kami baca di dalam media, tapi apa yang kami lihat dalam jilsah itu sangat berbalik. Apa yang kalian kemukakan tentang Islam itu sangat baik dengan mengajarkan bahwa ajaran Islam yang hakiki, bahwa kalian ingin menyatukan semua umat Islam di bawah bendera Islam itu. Tapi setelah datang pada jalsah bahwa Jemaat Ahmadiyah berusaha untuk menyatukan dunia. Tidak ada agama yang berkhidmat kepada kemanusiaan dan mengembangkan ajaran kasih sayang. Dan katanya kalau negara kami bekerja seperti ini, maka negara kami tidak akan mengalami kesulitan dalam ekonomi. Jadi seorang mengatakan bahwa saya pergi katanya ke dalam jalsa perempuan dan saya tidak pernah melihat dalam hidup saya ketika khalifah datang ke jalsa perempuan itu lingkungannya sangat luar biasa. Sebegitu banyak perempuan hadir di situ tapi semuanya diam dan ribuan perempuan-perempuan itu tidak ada yang ribut dengan dan ajaran khutbah-khutbah yang sesuai dengan ajaran Islam. Di sana ada tanya jawab dan ketika datang kepada jalsah maka tadinya saya ada rasa takut, maka semua rasa takut saya menjadi hilang. Dari Belgia, seorang teman kita yang sedang ditabligi, dia mengatakan bahwa dari sejak lama saya mengetahui jemaat dan saya untuk pertama kali datang ke jalsah. Saya melewati jalsah 3 hari, semuanya setelah saya lihat bahwa Islam Ahmadiyah lah yang merupakan gambaran Islam yang benar.
dan dia sangat terkesan. Dari Malta dia datang dan dia bekerja. Dia mengatakan bahwa yang terbaik, bahwa anak-anak kecil pun ikut serta dalam tugas memberikan air, dan dia mengatakan bahwa hal ini sangat menarik. Pesan saya bahwa Khalifatul Masih memberikan amanah untuk supaya itaat, bahwa seandainya diperintahkan oleh anak kecil pun juga harus diitaati kalau dia sebagai pemimpin. Dan kemudian jadi makanan ambillah sesuai dengan keperluan, jangan sampai ada yang sia-sia. Betapa hal-hal yang kecil pimpinan Jemaat Ahmadiyah itu perhatikan. Kemudian dari wartawan dari Malta, seorang dia sebagai representer dari sebuah TV, dia mengambil TV saya juga. Dia mengatakan untuk saya itu sangat jelas bagi saya bahwa saya 125 tahun jemaat begitu masuk, bahwa jemaat sudah ada 200 negara jemaat ini sudah berkembang. Kemudian katanya di dalam jalsa ini segala sesuatu itu teratur, dan di mana ada keteraturan itulah di situ ada Tuhan. Ini kesan seorang Kristen tentang jalsah jemaat. Kemudian dalam interview katanya dia membuat satu jam dokumenter untuk dia sebarkan di TV-nya. Kemudian dia seorang bernama Michael ikut serta dalam jalsah. Dia menulis topik-topik dalam surat kabar. Katanya, saya ingin menulis dalam surat kabar supaya orang lain pun juga bisa mengambil faedah dari itu, dan apa yang diterangkan dalam jalsah itu nasihat-nasihat itu bisa diambil faedah. Kemudian dari Prancis pun juga orang-orang datang, dari tamu-tamu Ghair Ahmadi. Jadi ada seorang profesor dari akidah seorang Kristen. Dia katanya, saya mendapat undang datang jalsah, saya tidak mengetahui kenapa saya dipanggil. Bahwa dia memperlihatkan video kepada saya, tapi dia tidak memperkirakan pentingnya jalsah. Dia baru paham ketika datang di jalsah bahwa apa keistimewaan, bahwa betapa pentingnya untuk seluruh dunia jalsah ini, bahwa ini penting untuk dunia, di mana cinta untuk semua, tiada benci untuk siapapun. Ketika tilawat, maka di situ katanya saya merasakan kelezatan yang sangat luar biasa, saya tidak bisa jelaskan. Katanya saya pun melihat videonya. Saya yakin saya akan kemudian pada saat ini seorang jurnalis, wartawan juga, dia datang, dan dari sini pun juga dari negara lain. Dia katanya, ibu saya melarang saya bahwa jangan pergi ke acara orang Islam, itu sangat berbahaya. Jadi katanya, walhasil saya tidak mengendahkan ucapan ibu saya ketika saya di sini dapat pengalaman bahwa orang Ahmadi lebih aman dari kita, bahwa jadi inilah ajarannya lebih bagus dari Tuhan. Tuhan pun juga harus datang ke jalsah. Jadi seorang jurnalis bernama Maryam, dia datang juga. Dia Grand TV sebagai wakil. Dia ikut serta, dia menjelaskan tentang keikutsertaannya dalam jalsah, bahwa jalsah ikut pengalaman dalam jalsah salanah Jemaat Ahmad ini, pengalaman ini, majelis ini berjalan dengan penuh cinta kasih, dan moto dari jemaat cinta untuk semua dan tiada benci untuk siapapun. Dan moto ini saya liput, dan saya melihat hanya cinta, dan cinta yang saya lihat
Jadi jemaat, saya banyak yang diberikan oleh jemaat. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat. Dan saya bersyukur, terima kasih kepada orang yang bertugas juga. Saya memberitahukan bahwa dia lahir dari ahlu sunnah wal jamaah yang sangat fanatik. Dan saya katanya dia parda dan banyak perkara-perkara yang kebiasaan-kebiasaan itu begitu kerasnya, akhirnya saya jauh dari ajaran Islam katanya. Jadi sehingga saya melepaskan kerudung, saya hanya masih yakin sama Tuhan saja. Tapi dengan datang kepada jalsa ini merupakan pengalaman saya yang luar biasa. Saya tidak melihat ada perempuan yang bertengkar, laki perempuan kecil. Mereka secara bebas berkeliaran, mereka baca nazam, mereka pergi ke pasar, mereka berjumpa dengan kasih sayang, dan akhirnya membuat pemikiran kepada saya, seandainya saya lahir di orang-orang Ahmadi, maka tingkah laku saya tidak akan memberontak. Jadi banyak teman-teman yang saya buat di sini. Jadi orang-orang Ahmadi sangat mujur. Oleh karena itu bersyukur bahwa karena orang yang lahir di orang-orang Ahmadi yang bukan Ahmadi, di gair Ahmadi, mereka pun juga sangat terkesan tentang yang memberontak kepada keluarganya. Jadi di dalam orang-orang Ahmadi pun juga harus ingat bahwa orang-orang luar pun terkesan terhadap kita. Jadi tidak ada perasaan bahwa kita itu rendah dari orang-orang. Jadi bahwa ajaran Islam adalah merupakan untuk setiap orang itu adalah sesuai dengan fitrat. Kemudian seorang jurnalis bahwa di gereja saya pun saya tidak pernah melihat kehormatan sebagaimana yang saya lihat di sini, dan saya tidak pernah minum bir, tidak pernah saya merokok. Semua ini adalah merupakan keburukan. Walhasil di mana saya merasakan seorang dari Kazakhstan itu dia mengatakan bahwa saya mengucapkan terima kasih dari kedalaman hati saya. Dia memanggil saya kemari dan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, dan saya dipanggil dan jadi sebagai scholar saya meneliti tentang jemaat berkenaan dengan itu. Inilah pengalaman saya. Jadi yang paling menarik di antara untuk saya yang paling menarik adalah cinta untuk semua, tiada benci untuk siapapun. Itu sangat menarik bagi saya. Dan merupakan awal saya tidak pernah melihat di dalam Islam yang lain, dan saya tidak pernah ada tertarik kepada Islam yang lain, dan semua peristiwa-peristiwa yang sangat menjadikan di dunia dan di mana orang-orang garis keras, mereka itu terus bersikeras untuk agamanya. Hanya jemaat Ahmadiyah lah yang dia mulai berusaha menerangi dunia dengan ajarannya, dan bahwa yang paling maju dalam jemaat, yang paling cepat dalam jemaat Ahmad adalah jemaat. Dan ini pun juga benar secara mantik, karena ajaran jemaat Ahmadiyah itu sudah tertancap di dalam hati puluhan juta orang dan sangat mudah difahami. Inilah yang pada orang-orang para ulama itu sudah berada dalam keadaan yang sangat mengerikan, yang selalu mendatangkan kerugian kepada jemaat. Mudah-mudahan Allah melindungi warga jemaat dari
Sirelon, dia datang dari General Secretary, dia sebagai pimpinan daripada sains, dia Muslim Conference sebagai General Secretary, dan dia pimpinan dari partai penguasa di sana, dan dia pun juga BA. Dia mengatakan bahwa pada waktu berjumpa dari acara Jalsa Salanah, TV Sirelon itu menyebarkannya secara langsung, dan apa yang disampaikan oleh Presiden itu disampaikan dalam TV. Pada tahun dari Trinidad dan Tobago, Mr. Farkas Samada pun juga ikut serta. Dia mengatakan bahwa anggota community kasih sayang kepada khalifah itu seorang manusia tidak bisa jelaskan dalam ungkapan. Semuanya orang dengan kekerasan dan tidak ada keikhlasan di dalam bekerja. Ini katanya jemaat ini bukanlah pekerjaan manusia, tapi di balik ini adalah ada pekerjaan Tuhan. Saya ikut serta dalam jalsa ini dari doakanlah supaya saya dapat menjalankan hidup saya dengan ikhlas. Jadi dari Kroasia ada 9 orang dari Kroasia. Dia ada 4 dari universitas, kemudian ada 4 laki. Jadi dia sebagai pimpinan daripada Arabic Center. Dia Ali Bebet sebagai, katanya saya tidak terhitung pertemuan-pertemuan yang saya ikuti, tapi pertemuan Jalsa Jemaat Ahmadiyah yang penuh dengan ikhlas saya sebelumnya tidak pernah saya lihat. Para anggota jamiah pelajar jamiah yang menghormati saya, cara-cara penghormatan mereka menarik perhatian saya. Seorang pimpinan dari sebuah departemen katanya kami tidak tahu kapan para relawan itu akan istirahat. Jadi saya tidak pernah dalam hidup saya melihat relawan-relawan yang bekerja dengan sukarela, dan dan bagaimana menangisnya orang-orang berdoa itu, semuanya itu menjadi sangat berkesan di hatinya. Dan ada seorang yang sedang masih belajar di universitas, diadakan tanya jawab juga dengan dia, dan dia pun juga mendapat jawaban yang memuaskan. Kemudian pimpinan katanya negara-negara kalau dia mengambil bimbingan dari Khalifatul Masih akan sangat baik bagi mereka. Jadi orang di dalam negara-negara yang maju, mereka itu tidak akan memaksa untuk melakukan kekerasan. Walhasil kemudian ada seorang pelajar, jadi dia menanyakan berbagai pertanyaan. Katanya kini saya puas dengan jawaban-jawaban itu. Kemudian seorang dia direktur dari culture, dia ikut serta dalam jalsa, bahwa katanya dia baru pertama kali ikut serta dalam jalsa. Saya sangat gembira dengan melihat sistem Tuhan, bahwa ada jemaat Ahmadiyah adalah merupakan contoh jemaat, contoh sebuah organisasi yang jadi dengan melihat bekerja sangat mengherankan, dan di dalam relawan laki, perempuan, anak kecil pun ikut serta dalam relawan-relawan itu. Dia mengatakan bahwa jadi dia pergi pun ke masjid, dan dengan penuh hormat dia sujud panjang di sana, dan kemudian kesan-kesannya ikut serta seorang perempuan, dia mengatakan
jalsah ini mengajarkan banyak perkara kepada saya. Saya tidak hanya sekedar mengetahui akan kehidupan, bahkan keadaan daripada jemaat Ahmadiyah. Saya baru tahu tentang komunitas ini bahwa mereka itu bersatu dan mereka mempunyai pusat-pusat di berbagai negara. Dan dari ikut serta jalsah ini saya dapat memperkirakan bahwa tidak ada sebuah komunitas yang berkembang seperti Jemaat Ahmadiyah, bahwa organisasi yang saya ikuti saya anggap itu benar, tapi ketika melihat Jemaat Ahmadiyah bahwa di sini Rasulullah SAW ajaran beliau diamalkan, maka saya berdoa, ya Allah, ikut sertakanlah saya dalam orang-orang yang terbaik, dan untuk khilafat yang terbaik bimbinglah saya, dan saya bisa menggunakan untuk bertablik, dan saya berguna untuk orang yang penting. Kini saya menganggap bahwa Allah mengabulkan doa saya, dan saya telah dianugerahi taufik untuk masuk dalam jemaat. Kemudian seorang yang baru beat, Rashid namanya, bahwa dalam 3 hari jalsah ini saya baru tahu tentang kemajuan jemaat. Sistem jemaat itu menciptakan rasa sihir di dalam diri saya. Tersihir saya dengan semua keadaan, dan di mana kaya, miskin mereka, jadi tidak kehitung orang yang bekerja untuk kesuksesan jalsah ini. Dan dia ini pun juga ada seorang wanita, seorang yang baru, dia juga sadar, baru masuk jemaat. Katanya ketika saya datang kemari, saya melihat kecintaan di sini, bahwa sedemikian rupa cara berbicara seakan-akan kita sudah saling kenal sebelumnya. Kemudian moto cinta untuk semua, tiada benci untuk siapapun, itu sangat mengesankan bagi saya. Tentang ceramah saya, itu dia perasaannya, dia selalu katanya air matanya mengalir dan yang tidak bisa dia ungkapkan. Kemudian pemandangan daripada beat internasional pun sangat menyenangkan hatinya. Walhasil sesudah ikut serta dalam jalsah, katanya lebih dibandingkan dengan sebelumnya menjadi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang lajnah dari Amerika memberitahukan tentang mimpinya. Dia melihat dalam mimpi bahwa dia sholat di masjid yang sangat indah, dan masjid itu sangat indah, dan banyak orang yang katanya yang dia tidak kenal. Setiap saat saya ingin pergi kepada, jadi ketika saya ikut serta dalam jalsah ini, maka saya paham akan takbir mimpi saya, dan banyak orang-orang yang ikut serta. Saya berdoa kepada Allah supaya saya doakanlah supaya saya menjadi orang Islam yang terbaik. Seorang dari Meksiko yang baru beat, dia mengatakan bahwa bagi orang-orang yang ikut serta dan dari berbagai negara, ikatan mereka dengan khilafat itu tidak ada contohnya. Dan jadi Jemaat Ahmadiyah merupakan jemaat yang merupakan contoh bagi dunia. Dan seorang yang baru beat, seorang imam, dia mengatakan, hati saya merasakan bahwa pada hari-hari jalsah tidak kehitung berkat-berkat itu turun, dan di naungan khilafat ini penuh dengan kecintaan. Dan dia mengatakan bahwa di mana ceramah Tuhan menambah ilmu saya. Setiap orang yang ikut serta dalam jalsah ini, mereka memberikan kesaksian bahwa agama Islam itu adalah agama keselamatan yang semua bangsa itu memerlukan. Dari Panama, Gregorio Gonzales, dia mengatakan bahwa di jalsah UK, jadi berbagai persaudaraan, kasih sayang itu sangat mengesankan kepada saya. Saya merasakan bahwa setiap orang itu saling mencintai,
dan yang menciptakan revolusi rohani dalam diri maka ini tanggung jawab kita bahwa supaya dia pun juga orang-orang Panama pun juga mudah-mudahan dapat mengambil faedah dari itu. Kemudian dari friend Giana itu dia datang, dia baru ikut serta dalam jalsah. Dia tadinya adalah pelahiran Musliman. Pertama saya katanya setelah beat ini pertama kali saya datang bahwa Islam yang hakiki, bahwa hakikat Ahmadiyah, baru saya dapat memperkirakan bahwa apa yang diberitahukan oleh Khalifah itu sangat. Kemudian dari Belgia seorang datang dari Senegal, dia mengatakan ketika saya pergi ke Masjid Ahmadiyah maka saya melihat cinta kasih di dalamnya. Di sini pun juga cinta kasih, di sini pun saya lihat, dan persaudaraan lingkungan itu saya sangat terkesan dan saya pun beat. Dan gejolak yang pada saat saya beat saya tidak bisa jelaskan, bahwa saya melihat orang-orang Ahmadi yang berbicara, sesungguhnya orang Ahmadi adalah Islam yang hakiki, dan Khalifah merupakan wujud yang ditetapkan oleh Allah, dan saya merasakan bahwa Khalifah itu ditetapkan oleh Allah. Kemudian dari Filipina, wilayah Sab, dia bekerja di sebuah tempat, dia beat di tahun ini dengan karunia Allah. Dia beat apa yang saya cari selama ini saya telah dapat. Jadi insya Allah saya akan menjalankan hidup saya sebagai orang Ahmadi dengan melihat semangat orang yang bekerja secara sukarela. Dia itu sangat terkesan. Dia mengatakan bahwa mulai dari pagi sampai sore sampai malam saya melihat mereka bekerja, kemudian anak-anak saya lihat memberi minum, dan inilah pemandangan kasih sayang yang memberikan kesan yang dalam pada hati saya. Dan kemudian dari Mawilayah, dia beat dalam jalsah. Dia mengatakan bahwa pada saat jalsah ini untuk pertama kali saya datang, dan saya bertekad bahwa untuk ke depan saya akan datang pada jalsah. Kalau musuh berusaha sekalipun untuk, maka di jalsah seperti ini mereka tidak akan bisa sedikit pun untuk melakukan jalsah seperti ini. Jemaat Ahmadiyah sesungguhnya adalah, oleh karena itu saya menerima jemaat dengan hati yang tulus. Jadi di sini orang-orang Ahmadi yang dilarang dan dia pun inilah kesannya itu, bahwa dari Kirgistan seorang Kiskir Aman, dia datang di jalsah, dia mengatakan bahwa dengan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kali dia datang di jalsah, tapi tinggal saya di jamnya untuk pertama kali ini. Jadi saya tinggal bersama dengan tamu sangat baik sekali, sehingga ada ikatan yang kuat untuk menciptakan ikatan. Jadi sangat dalam jumlah yang banyak orang sholat pada waktu sholat. Untuk saya ini sangat penting bagi saya, karena dari Kazakistan kami tidak bisa berkumpul untuk melaksanakan salat, dan kami di sini bisa melaksanakan banyak dalam jumlah yang luas. Jadi betapa selama ini saya mahrum dari melaksanakan salat berjamaah di sana. Kemudian dengan karunia Allah Subhanahu wa taala bahwa press secara pusat, TV, tim sangat bekerja dengan baik, dan pertama kali pada tahun ini jalsah itu diliput dengan cara yang lebih baik. Ahmadiyah dan yang hakiki Islam sampai kepada dunia, dan dari negara-negara lain pun juga press itu datang, para wartawan, dan dengan perantaraan kurang lebih 13 juta itu sampai kepada orang-orang di UK, dan kurang lebih ada kepada dunia di luar sampai 12 juta itu ajaran perkenalan akan Islam itu sampai kepada mana masa ada
berbagai orang dari pres, ada yang beriman pada Tuhan, ada yang tidak. Mereka datang dan melihat lingkungan, pemandangan di lingkungan ini, mereka menjadi terkesan. Dan banyak sekali yang ikut serta dan karena dan pakaian mereka sesuai tradisi mereka, ada yang sebagian mereka memakai pakaian yang sesuai dengan pada umumnya perempuan ketika datang mereka itu menutup kepala, tetapi kalau tidak juga mereka menutup kepala, kita tidak bisa menyuruh mereka untuk melaksanakan itu. Dan namun kadang-kadang ada yang biasa memaksa untuk melakukan itu. Seorang wakil dari BBC datang kemari, dia jadi seorang laki-laki, dia mengambil kerudung dan maka dia mengenal dia mengetahui jemaat. Dia sudah mengambil interview dari saya dan menggunakan kerudung juga, tapi pada saat itu dia tidak punya, dan walhasil dia menolak untuk menggunakan kerudung itu. Dan orang Ahmadi itu mengatakan bahwa kalau jadi bisa marah juga, tapi atau bisa mengambil kesan yang tidak baik. Jadi hendaknya laki-laki pun juga harus tahu bahwa jangan memaksa. Jadi biarkan mereka seperti itu. Ini bukan merupakan tugas bahwa kepada wanita yang lain itu dipaksa untuk menggunakan kerudung. Jadi yang diperintahkan itu adalah laki-laki untuk merundukkan kepala. Jadi kepada orang yang bukan Islam tidak ada perintah untuk menutup kepala mereka. Jadi ada juga laki-laki yang mereka yang merusak nama Islam. Kalian orang-orang yang seperti, janganlah menganggap bahwa kemudian ada wartawan satu lagi, dia mengatakan kepada orang Ahmadi bahwa di lingkungan kita wanita yang seperti itu harus menutup kepala. Pertama, saya katakan kepada laki-laki itu bahwa perbaikilah rumah tangga kalian sendiri, nanti kalian sendiri akan baik. Inilah amal, inilah amal yang menjadikan orang benci kepada Islam. Jadi apa yang saya jelaskan tentang wartawan itu bahwa tanpa kebijaksanaan, jadi akibat daripada karakter bapak, mereka benci kepada Islam dan akhirnya dia mulai melakukan pemberontakan di dalam keluarganya. Dan dia ketika lihat kebebasan di sini, katanya dia ingin lahir di lingkungan orang Ahmadi ketika melihat kebebasan di sini. Jadi inilah perbaikan perempuan adalah hendaknya dengan perempuan. Jadi kadang-kadang terjadi perlakuan yang kezaliman yang tidak penting terhadap wanita. Jadi laki-laki yang melakukan tingkah laku seperti itu akhirnya terjadi perjeksan. Kalau ada yang seperti itu, ini merupakan tugas perempuan bahwa berilah pengertian dengan bijaksana. Begitu juga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala di MTA juga. Peran MTA dalam menyampaikan program ini pun mereka mempunyai peran yang sangat baik dan sangat baik sekali apa yang mereka liput. Semua yang melihat acara proses jalsah mereka menyatakan terima kasih mereka, dan orang-orang lain pun juga tentang itu. Mereka mengambil kesan yang sangat bagus. Orang-orang yang bukan jemaat pun juga
mereka mengambil kesan yang sangat luar biasa pada saat sekarang, sehingga mereka juga mengatakan bahwa Islam yang hakiki inilah yang dunia itu katanya perlukan, ini Jemaat Ahmadiyah. Dan juga mengatakan sebagian bahwa inilah nizam khilafat yang hakiki yang dewasa ini umat Islam itu memerlukan. Kemudian pada tahun ini program NTA, jadi program jalsa untuk beberapa jam dalam National TV Ghana, Sierra TV Ghana, kemudian Nigeria juga TV-nya memperlihatkan, mereka pun juga mempunyai kesan kepada negara-negara di wilayah-wilayah itu pun sangat berkesan. Dan mereka mengatakan bahwa kami baru tahu Jemaat Ahmadiyah dan Islam yang hakiki. Sesudah itu ada kesan-kesan dari Ghana yang diterima laporan itu bahwa dari Kumasi Ghana, seorang Gair Ahmadi menulis bahwa saya banyak mendengar jemaat, tapi ketika saya melihat TV tuan dari TV Ghana, saya sangat heran bahwa lokal imam kami yang berbicara tentang itu semuanya dusta. Dan baru pertama kali saya melihat yang begitu cantiknya ajaran Islam dan mencela garis keras bahwa orang-orang yang membuat kekacauan. Dan begitu juga, dan saya ketika katanya seorang jemaat, orang bukan Ahmadi itu mengatakan katanya untuk pertama kali saya melihat Beat Internasional dan dia sangat bangga. Dan saya duduk dengan teman saya yang Kristen dan saya melihat kemajuan jemaat, itu saya sangat gembira. Seorang teman dari Ghana bahwa ajaran Ahmadiyah adalah ajaran amanat Islam yang sejati, tidak lama lagi saya akan masuk ke dalam jemaat. Kemudian dengan melihat jalsa, seorang mengatakan bahwa saya baru tahu falsafah jemaat ini dan tidak lama lagi saya akan masuk ke dalam jemaat. Kemudian dia seorang jadi dari Rabwa, dan insya Allah katanya kami akan cepat masuk ke dalam jemaat. Jadi katanya jalsah program Tuhan sangat berkat bagi saya dan saya sangat berkesan. Dan kemudian dari teman seorang Sirelon dari saya melihat, saya panggil keluarga saya dari teman saya, dan ketika melihat tayangan itu, betapa katanya agungnya jalsah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran. Bahwa kemudian ada teman yang mengatakan bahwa ketika saya melihat tayangan jemaat sangat bagus sekali, dan ada seorang teman menulis bahwa saya melihat semua proses jalsa itu dengan teman gair saya, dan saya sangat gembira. Dan dari televisi Nigeria pun juga diperlihatkan khutbah, dan pada saat itu kami melihat TV dan dia berpikir bahwa kurang lebih 1 juta orang melihat jalsah itu dan semua proses yang ada. Jadi inilah media yang telah disebutkan dalam press pada saat ini dengan tayangan langsung dari MTA pada hari akhir yang dilihat dari MTA. Ada di internet 330.000 orang ikut serta dalam melihat jalsah. Jadi inilah kesan-kesan yang Tuhan kalian lihat, tapi hendaknya kita ingat bahwa perkara-perkara ini adalah untuk meningkatkan langkah kita dan untuk meningkatkan semangat kita. Bukan kita gembira bahwa kita itu sudah memperoleh banyak,
karena bangsa-bangsa yang maju dia selalu mencari jalan-jalan kemajuan, dan kita tahu bahwa sebagian banyak ada kelemahan-kelemahan kita juga, dan ada kadang-kadang ada dalam pengaturan itu menjadi lemah. Ini bukanlah hal yang berarti, tapi kita harus berusaha menjauhkan semua kelemahan-kelemahan itu, dan semua kelemahan itu harus kita catat, dan untuk tahun ke depan baru kita akan perbaiki. Dan kelemahan ini bukan karena para relawan atau karyawan, bahkan kelemahan-kelemahan yang terjadi itu adalah jadi orang-orang baru yang ikut serta, sikap-sikap mereka itulah yang menciptakan. Oleh karena itu hendaknya ada pengaturan supaya itu diperbaiki baru mereka datang kemari. Pada umumnya di tenda umum, tenda pertama, bahwa di sana perempuan duduk dengan membawa anak-anaknya. Jadi seorang mengatakan kepadanya bahwa jadi di sini bukan untuk duduk anak-anak. Dia katanya kalau begitu saya pergi. Sesudahnya dia tahu bahwa ini bukan Ahmadi, maka dia minta maaf bahwa dia katanya saya tadinya pikir ya nggak apa-apa anak. Jadi seorang perempuan yang duduk bersama dia mulai bertengkar dengan dia. Katanya kami ini susah, dia mengatakan begitu, dan dia bersyukur bahwa datang lagi karyawan relawan dan dia tidak membuat panjang permasalahan itu. Tetapi perempuan yang bertanya itu apakah ini hadis? Jadi bahwa jangan duduk di sini. Jadi perempuan-perempuan yang bersikap keras seperti itu hendaknya perlu merubah sikapnya itu, dan supaya orang-orang yang melihat kesan-kesan yang baik itu bahwa jadi walhasil bahwa ini apakah ini hadis, ini adalah Quran dan hadis, bahwa apa yang diberikan petunjuk itu dari siapapun itu harus ditaati, karena ada perintah untuk itaat kepada amir, bahwa siapapun yang perintahkan untuk menjadi amir kamu harus itaat kepadanya. Jadi perkara-perkara itulah jangan membuat karakter-karakter yang bertentang, yang menentang apakah ini hadis atau Quran. Jadi untuk para relawan perempuan ini harus dicatat bahwa kalau ada karakter yang memperlihatkan seperti itu, hendaknya menyampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi, dan untuk kedepannya orang seperti itu tidak boleh ikut dalam jalsah. Jadi orang-orang Jemaat Ahmadiyah tidak memerlukan orang-orang yang bersifat pemberontak seperti itu. Kemudian dari segi pengaturan, dari segi persiapan, dari pihak perempuan pun juga ada laporan bahwa tentang kebersihan tidak ada. Jadi standar kebersihan, kemudian bagaimana standar roti untuk para tamu. Mudah-mudahan Allah kita diberi taufik untuk lebih membuat itu bagus. Kemudian ada laporan juga bahwa kadang-kadang ada orang tua yang telat, maka datang dari perempuan laporan bahwa dia tidak mau memberikan makanan. Kapanpun mereka datang, khususnya anak atau yang tua, kalau dia datang untuk makan, kadang makanan ada, maka hendaknya diberikan, dan harus ada persiapan bahwa kapanpun mereka datang dan mereka makan, dan beritahukan bahwa kartuan itu sakit, dan karena sakit ini adalah untuk, jadi diberitahukan juga bahwa kalau ada yang telat maka datanglah untuk waktu yang tepat. Tapi karakter kasih sayang itu harus ada hendaknya.
Begitu juga pada saat ini pengalaman yang ada. Jadi mengenai tenda pun juga dari pihak tamu-tamu dari Rusia katanya jadi transportnya kurang sehingga datang jalsah itu menjadi telat, dan karena itu dia pun ngantukan pada saat ceramah, dan oleh karena itu tahajud itu dia tidak ikut serta. Oleh karena itu tahun depan transport pun juga harus lebih diperbaiki, dan tulis dalam catatan baru disempurnakan ke depannya. Walhasil dengan karunia Allah secara umum jalsa salana berjalan dengan baik, tamu-tamu mengambil kesan yang baik, dan mudah-mudahan Allah tetap Allah menjadikan, dan tamu-tamu pun berterima kasih kepada para relawan, dan saya pun juga mengucapkan terima kasih kepada para relawan, dan pengkhidmatan mereka diterima oleh Allah, dan Allah memberikan lebih dari sebelumnya pengkhidmatan kepada, dan jangan hanya zahir, bahkan terlahir ajaran Islam yang hakiki dalam diri mereka, dan orang yang ikut serta dalam jalsa dan berkhidmat pun juga mereka dijadikan menjadi orang Ahmadi yang sejati. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.